Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat YouTube dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Andi Kusuma. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan seputar cara setting timer digital. Banyak di video sebelumnya yang menyampaikan beberapa pertanyaan yang mungkin saya tidak bisa menjawabnya di kolom komentar secara jelas dan lebih detail ya. Mudah-mudahan dengan video ini bisa lebih jelas lagi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari sahabat YouTube semuanya. Baik, langsung saja. Oh iya, bagi sahabat YouTube yang belum menonton video tentang cara setting timer digital, silakan untuk lihat di link deskripsi ataupun di tautan di atas ya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan coba jawab beberapa pertanyaan. Yang pertama pertanyaan dari Toko Kurma Maisaroh. Pertanyaannya, setting on off sehari bisa berapa kali, Bang? Jawabannya untuk setting timer ini bisa sampai 1 menit sekali. Artinya dalam sehari itu bisa sampai beberapa kali ya. Jadi setiap 1 menit nyala dan 1 menit padam. Itu untuk settingnya. Kemudian dari Nasi Kunas. Bang, untuk ngesetnya apa harus terkoneksi ke power listrik? Jawabannya tidak harus ya, karena timer ini sudah memiliki baterai di dalamnya. Jadi ketika setting, selama baterai itu masih menyala ataupun displaynya ya, tandanya masih menyala, itu displaynya menyala, itu artinya kita bisa setting tanpa menghubungkannya ke listrik langsung. Kecuali jika memang displaynya sudah mati, yang artinya bahwa baterainya habis, itu perlu dikoneksikan terlebih dahulu atau disambungkan terlebih dahulu ke dalam listrik ya, disambungkan ke listrik. Selanjutnya dari Marlin Susni. Kalau telur bolak-balik sampai 1-4 menit gitu, apa nggak berpengaruh sama daya tetasnya? Tentu berpengaruh ya. Nah ini menjadi kekurangan ya dari timer ini. Untuk mesin penetas itu memang idealnya kan untuk membaliknya hanya 1 kali setiap rentang waktu tertentu ya. Tapi di sini karena minimalnya hanya 1 menit, itu sehingga 1 menit itu bolak-balik ya untuk mesin penetas itu. Jadi rak telurnya itu bolak-balik sampai 1 menit itu selesai, dan itu memang berpengaruh kepada daya tetas telurnya ya. Tapi tetap masih bisa digunakan, hanya saja memang tidak seefektif untuk mesin penetas yang menggunakan timer yang memang khusus dibuat untuk mesin penetas. Selanjutnya kalau dari Anan, kalau di rumah mati listrik, lampu yang disambung sama timer bakal nyala gak? Jawabannya tentu tidak ya, Sobat Anan, karena fungsi timer ini selain untuk menghidupkan dan mematikan, mengatur waktu hidup dan matinya, tapi juga mengatur seperti saklar ya, dia menjadi penghubung antara arus listrik dengan alat elektronik kita. Jika arus listriknya mati ataupun terjadi padam ya, listrik padam, tentunya alat elektroniknya pun tetap ikut padam juga seperti biasa. Hanya saja fungsi timernya memang tetap berfungsi, cuma untuk lampunya ataupun alat elektroniknya itu tidak akan hidup ketika memang pada saat timernya itu memasuki waktu hidup, itu tidak akan hidup, dan begitupun ketika mati itu tidak akan mati juga ya, seperti itu. Selanjutnya
dari kelompok 6. Wah, ini apa nih kelompok 6? Permisi Bang, mau tanya, itu nama mereknya apa ya Bang? Sama mau tanya apa bisa di set mundur? Untuk mereknya ini sebenarnya tidak ada mereknya ya. Hanya di sini tertera tipenya yaitu CN101A ya, seperti ini. Di dusnya terlihat ada CN 101A, dan ini yang saya miliki itu yang tipe 220 volt ya voltasenya. Jadi ini tidak ada mereknya ya, hanya berbentuk seperti ini saja. Kemudian dari Rahman Hakim, mau tanya Gan, saya buat rentalan mobil aki, mau sering 20 menit sekali main, itu gimana caranya? Kan dalam satu hari bisa beberapa kali. Untuk setting sebetulnya pada dasarnya sama saja ya, tinggal pengaturan pada settingnya saja. Jadi tinggal di setting saja untuk waktu nyalanya itu 20 menit, kemudian waktu padamnya juga disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan pelanggan itu butuh antrian misalkan 1 menit ya, itu bisa disetting hidupnya 20 menit, kemudian waktu mungkin loading ataupun turun si penumpangnya gitu ya, biasanya anak-anak butuh waktu 5 menit, itu bisa disetting mati 5 menit. Kemudian pada saat naik lagi, sudah siap lagi, dia akan otomatis hidup lagi 20 menit sampai seterusnya seperti itu. Selanjutnya dari Adi Mistik. Wah, namanya serem ya, Adi Mistik. Kalau untuk matikan displaynya gimana Gan? Soalnya udah nggak kepakai mesin displaynya nyala terus, mohon pencerahannya. Ya, setahu saya untuk timer jenis ini tidak ada tombol untuk mematikan displaynya ya. Setahu saya seperti itu, karena dia sudah sistem baterai ya. Jadi sampai, dan baterainya itu bisa dicas gitu ya. Jadi ketika baterainya habis, otomatis dia akan mati displaynya, dan ya ditunggu saja sampai baterainya habis, nanti juga displaynya mati sendiri seperti itu. Kemudian Mas mau tanya, kalau buat set lampu nyala jam 18 dan mati pukul 6 bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Jadi tinggal di setting saja, berarti di setting di waktu onnya di 18 dan di mati pukul 6 pagi, itu sangat bisa. Itu pertanyaan dari Bang Yongki Nikorado. Oh, ada lanjutan pertanyaan. Ini aman nggak ke listrik alatnya? Untuk aman atau tidaknya sebetulnya tergantung kepada instalasinya ya. Artinya sambungan kabel dan lain-lainnya tentunya harus dipastikan terhubung dengan baik dan betul, sehingga aman bagi sambungan listrik. Sementara untuk dayanya sendiri ini tidak besar ya, mode standby-nya hanya, kalau tidak salah, sebentar saya cek dulu ya. Wattnya berapa ini ya? Single voltro 16 ampere. Tidak ada ya, tidak ada keterangannya. Setahu saya sih ini tidak terlalu besar ya wattnya, sehingga cukup aman. Artinya tidak menyedot listrik, kecuali memang ini kan disambung. Fungsinya sebetulnya timer ini kan seperti saklar tadi ya, seperti yang sudah disampaikan. Jadi ya tergantung alat ataupun mesin yang kita gunakan itu seberapa besar wattnya, dan itu pun berpengaruh terhadap daya yang digunakan.
Kemudian ada pertanyaan lagi dari Siti Muna. Kalau listrik mati apa baterai habis? Disetting lagi enggak? Kalau listriknya mati, tidak, baterainya selama baterainya masih bagus itu tidak akan ikut mati ya. Dia tetap menyala fungsi timernya, dan tidak perlu disetting lagi. Hanya saja tadi ya seperti pertanyaan sebelumnya tidak bisa di artinya alat listriknya tidak akan berfungsi seperti biasa gitu ya, tapi fungsi timernya tetap menyala. Kemudian dari Creative Me, kepadam ukuran berapa, kenyala ukuran berapa? Minimal untuk nyala dan padamnya itu 1 menit ya. Jadi 1 menit minimal untuk padam, dan untuk nyalanya itu bisa sampai tergantung sesuai dengan setting. Cuma minimalnya 1 menit padam, bisa 1 menit menyala seperti itu. Kemudian dari Deso Engineering, Mas, jika tiba-tiba input setrum timer putus, apakah timer harus setting lagi? Tidak perlu ya, tadi seperti pertanyaan sebelumnya, tidak perlu disetting lagi. Timernya tetap berfungsi selama memang baterainya masih bagus ya, displaynya itu masih menyala, artinya itu fungsi timernya masih hidup. Kemudian dari M Sarip, lampu indikatornya tidak nyala bang, apa itu sudah berfungsi? Nah, untuk lampu indikator pada timer itu artinya dia posisi dalam menyala ya, artinya timernya itu on. Jadi ketika kita setting menyala, ketika sudah masuk pada waktunya memang menyala, maka lampu indikatornya itu akan menyala seperti itu. Dan jika pada lampunya mati, berarti itu tandanya ya memang sudah memasuki waktunya mati, dan itu harus dicek ya. Artinya dicek jika kita memang setting menyala jam 6 misal, kemudian lampu indikatornya menyala pada saat jam 6 tersebut, berarti dan alat elektroniknya menyala, itu berarti sudah sesuai. Begitu juga ketika mati, misalkan kita setting mati jam 7, kemudian lampu indikator di timernya mati juga dan alat elektroniknya juga mati, itu berarti settingnya sudah betul ya, sudah sesuai. Selanjutnya dari siapa ini? Mudi Rifai, Mas, kalau nyala 4 jam terus matinya 6 jam atau lebih 6 jam bisa nggak? Bisa ya. Jadi ini settingnya memang tadi ya, karena minimalnya 1 menit, sebetulnya bisa disetting untuk waktu nyala dan hidupnya itu bisa disesuaikan gitu. Kalau untuk setting lampu taman bisa ya, sore hidup pagi mati, bisa. Dari Muhammad Taro ya, sangat bisa, tinggal di setting saja. Dari Mas Edi Prasetyo, sayang agak geremeng penjelasannya ya, mohon maaf karena memang ya alatnya terbatas. Ini juga recordingnya pakai HP, belum memadai, jadi mohon maaf jika videonya kurang jelas ataupun suaranya juga kurang jelas. Makanya subscribe channel ini biar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih baik lagi. Terima kasih atas masukannya. Kemudian Judi Ragil, Jos Bang, wah makasih Mas Judi Ragil ya. Kemudian dari Muhammad Taro lagi, Muhammad Muhtaro, kalau untuk ayam bisa di set 8 detik gak? Tidak bisa ya, karena tadi ya ini hanya bisa minimalnya 1 menit, jadi tidak bisa disetting kurang dari itu. Pertanyaan terakhir dari Jalan Lurus kadang masih bisa bengkok, namanya lucu ya. Ya, untuk mas-mas yang jalannya lurus kadang masih bengkok, ini pertanyaannya, save-nya aman gan apa nggak di save? Save-nya aman gan apa nggak di save?
save maksudnya gimana ya, saya mungkin mungkin maksudnya save-nya gimana mungkin ya, save-nya gimana atau nggak di save. Ini untuk settingnya, ketika kita setting seperti yang ada di tutorial video itu ya, itu tidak ada tombol untuk save-nya, itu langsung tersetting ya ketika memang betul mengikuti tutorial yang diberikan. Ya, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Mudah-mudahan memberikan pencerahan ya, memberikan jawaban bagi sobat YouTube semua yang mungkin masih bingung. Jika masih ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar ataupun masukan dan lain-lainnya. Ataupun ada koreksi jika yang saya sampaikan ini salah, karena keterbatasan pengetahuan saya juga. Silakan komentar di kolom di bawah. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe channel saya, dan silahkan untuk share sebanyak-banyaknya. Terima kasih untuk video kali ini. Nantikan untuk video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.